Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan Pondok Ramadan SD Negeri 2 Adirejo Kepanjen Kabupaten Malang yang dilaksanakan secara daring atau online. Masih bersama saya sendiri, yaitu guru PAI SDN 2 Adirejo Firdausi Sela Hanifah atau biasa dipanggil dengan Bu Sela. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lanjut, kita langsung ke materi. Materi yang pertama yaitu nanti akan berbicara tentang puasa. Yang kedua yaitu ketentuan puasa, dan yang terakhir adalah amalan apa saja di bulan puasa. Kita lanjut ke materi yang pertama yaitu tentang puasa. Apa sih puasa itu? Coba anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu puasa? Oke, sebelum kita mengetahui tentang puasa, kita terlebih dahulu mengetahui tentang kewajiban berpuasa bagi orang Islam. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa ini untuk siapa? Yaitu untuk orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, maka kita wajib hukumnya untuk berpuasa, gitu ya. Nah, tadi kalau kita sebagai orang yang beriman wajib puasa, maka apa sih puasa itu? Nah, puasa secara bahasa itu menahan. Kira-kira menahan apa ya? Nah, kemudian dijelaskan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar atau subuh sampai tenggelamnya matahari atau maghrib. Jadi, puasa di sini adalah menahan dari makan dan minum. Nah, tapi tak hanya makan dan minum, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat puasa. Kemudian niat puasa Ramadan. Nah, niat ini wajib ya, jadi jangan sampai kalian lupa. Niat ini biasa dibaca ketika selesai tarawih atau bisa dibaca ketika sahur ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok pagi untuk menempati fardu atau kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Hal-hal yang membatalkan puasa, kira-kira apa saja sih yang membatalkan puasa? Nah, yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum otomatis akan batal puasanya ya. Kemudian memasukkan barang ke lubang badan. Coba kita sebutkan apa saja sih lubang badan. Yang pertama hidung, mulut, telinga, dan kubul dan dubur yang bawah. Nah, kemudian kalau misalnya disuntik, nah apakah itu batal? Enggak, karena itu tidak termasuk dalam lubang badan kita. Nah, kemudian kalau misalnya menangis, nah menangis apakah membatalkan puasa? Batal kalau sampai menangisnya itu tadi kemakan atau masuk ke telinga secara sengaja, secara sadar gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kelima gila atau hilang akal gitu ya. Yang terakhir yaitu haid atau nifas. Jadi ini untuk orang yang sudah balik
khususnya bagi perempuan, nah ini batal, bisa diganti di luar bulan Ramadan, tapi jangan sampai melebihi sampai menjumpai bulan Ramadan lagi, gitu ya. Oke, lanjut ke materi yang kedua, ketentuan puasa. Apa saja ketentuan puasa itu? Coba apa aja? Syarat wajib puasa yang pertama yaitu harus muslim atau orangnya harus beragama Islam. Yang kedua yaitu berakal. Berakal ini artinya bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Yang ketiga yaitu balik atau orang yang sudah ciri-cirinya kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid, gitu ya. Terus yang keempat kuat berpuasa, jadi harus sehat, kuat berpuasa. Jadi yang nggak boleh, misalnya yang nggak boleh puasa itu sakit, tidak boleh dipaksakan, nanti takutnya lanjut, yaitu yang materi yang ketiga, amalan di bulan puasa. Nah, amalan apa saja kira-kira yang dilakukan di bulan puasa? Yang pertama yaitu sahur. Jadi jangan sampai nggak sahur ya, karena takutnya nanti kalian nggak kuat puasanya. Terus yang kedua menyegerakan berbuka. Jadi kalau misalnya kita sudah mendengar adzan, hendaknya segera berbuka, minum dulu, kemudian baru makan. Yang ketiga yaitu berdoa saat berbuka. Jangan sampai kita tidak berdoa saat berbuka. Kemudian keempat adalah salat tarawih. Salat tarawih ini salat khusus yang hanya dilaksanakan hanya di bulan Ramadan. Lanjut, yang kelima yaitu tadarus Al-Quran, karena dilipat gandakan, jadi jangan sampai kalian tidak membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, yang keenam, bersedekah ya, dengan uang. Yang ketujuh, iktikaf di masjid, berdiam diri dan melaksanakan ibadah, misalnya dengan sholat, zikir, gitu ya. Yang kedelapan, beramal salih, misalnya dengan membantu orang tua. Nah, jadi nggak hanya HP-an terus, nggak hanya tidur terus, tapi juga harus melakukan kebaikan. Yang kesembilan yaitu berbagi, misalnya kalian mau berbagi takjil, itu juga bisa. Nah, ini ada kata-kata mutiara. Sekarang zaman tak karuan, bulan Ramadan harus tetap dimaksimalkan karena tahun depan belum tentu kembali merasakan. Nah, soal untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3. Jadi silakan ditulis di buku tugas, tulis soal beserta nanti jawabannya ya. Kalau misalnya nggak ketinggalan nanti ya bisa pause. Soal nomor 1, soal yang pertama, puasa di bulan Ramadan wajib bagi, tadi sudah dijelaskan, wajib untuk siapa ya. Yang kedua, secara bahasa puasa berarti tadi dijelaskan puasa itu secara bahasa dan secara istilah. Jadi silakan dijawab secara bahasa. Yang ketiga, tulislah niat puasa Ramadan beserta artinya. Ya, jadi tulis niat puasa Ramadan beserta artinya. Jangan lupa kalau menulis Arab dari sebelah kanan. Yang nomor 4, sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa. Jadi dari beberapa yang membatalkan puasa tadi bisa disebutkan 3 saja. Dan yang kelima, sebutkan 3 amalan di bulan Ramadan. Hanya 3 saja yang perlu disebut. Kemudian selanjutnya untuk soal untuk kelas 4 dan kelas 5. Yang pertama, jangan lupa tulis soal dan jawabannya. Yang pertama, apa pengertian puasa secara istilah? Ya, secara istilah. Jadi kalau istilah itu dijelaskan secara jelas. Terus kemudian nomor 2, tulislah niat puasa Ramadan beserta artinya. Yang ketiga, sebutkan hal-hal yang menghilangkan
pahala puasa. Nah, coba membedakan antara menghilangkan pahala puasa berarti adalah melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, sampean contohkan apa aja ya. Jadi bedakan antara membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Kalau menghilangkan pahala puasa, puasanya tetap sah, tapi kau dapat pahala gitu ya. Nomor 4, sebutkan 5 hal yang membatalkan puasa. Nomor 5, sebutkan 5 amalan apa aja tadi di bulan Ramadan gitu ya. Nah, selamat mengerjakan, insya Allah kalian bisa. Sekian, terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, dan akhiri juga dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.